Allah melimpahkan karunia kebaikan yang banyak kepada orang yang makan sahur, dan malaikat mendoakan dan memohonkan ampun kepada orang yang mengambil makan sahur. Wa min afdhalis sahuri, dan sebaik-baik yang kita makan dalam sahur adalah at-tamru, kurma. Jika seandainya kita memang pemalas, malas bangun, malas ini dan sebagainya, paling tidak jangan kita tidak makan satu biji kurma, ya minimal satulah. Fa fi hadits Abi Hurairah, dan disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridai Abu Hurairah anhu, meridai Abu Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, nikma sahurul mu'mini at-tamru, sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin itu dengan kurma. Kurma adalah makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah. Dan kita harus sadar betul, lidah kita, lidah Sunda, lidah Jawa, lidah ini yang tidak biasa dengan kurma. Sehingga kalau buka pun lihat, sunnah kurma. Tapi kita masih kalah dengan sirup, es, dan sebagainya. Tapi demi Rasulullah, demi ikut Nabi, ayo kita dahulukan sunnah Nabi, suka atau tidak suka, karena Rasulullah, biarpun hanya kita gigit satu kurma, 2 kurma, kita paksakan. Dan jihad juga memang, kalau tidak biasa dengan makan kurma susah. Tapi kalau orang biasa makan kurma, satu piring kurma itu dimakan. Bahkan ada orang kenyang dengan kurma. Sampai kurma pun diolah dengan bermacam-macam. Ada kurma berbiji, ada kurma di dalamnya dikasih kacang, ada kurmanya sudah dilembutin kayak bubur gitu, makanya dicolek begitu. Mungkin kurang lebih kayak orang Indonesia, ada lontong, ada ketupat, ada semuanya dari beras. Jadi kalau orang Arab, kurma sendiri juga diolah. Dan itu makanan baginda Nabi, tolong ayo kita berlatih untuk senang. Kalau lagi berbuka, kita memakan kurma. Lagi sahur, paling tidak harus ada kurmanya. Sebaik-baik makanan sahur. Wajtahid, dan berusahalah wahai saudaraku, antatasahhara, untuk engkau makan sahur, li saumika, untuk puasamu, walau bijur'atim mimma'in, walau dengan seteguk air. Jangan sampai tidak, paling tidak biarpun hanya seteguk air. Wala tatrukis sahura, jangan kau tinggalkan sahur. Faqad qala, dan telah bersabda. Siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akluhu barakah, makan sahur mengundang berkah. Fala tada'uhu, jangan kau tinggalkan makan sahur agar diberkahi. Walau ayyajra'a ahadukum, biarpun hanya dengan meneguk salah satu dari kalian ini, meneguk jur'atan min ma'in, seteguk air. Wa inna allaha, sesungguhnya Allah azza maha mulia, wa jalla, dan maha agung Allah, wa malaikatahu, dan juga malaikatnya, yusalluna, bersalawat kepada orang yang makan sahur. Dan salawat sudah kita jelaskan tadi, salawat Allah adalah karunia, rahmat, dan berkah. Adapun salawatnya malaikat adalah permohonan ampun dan doa. Yusannu, disunahkan takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Semakin akhir semakin bagus sahur. Dan ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa ini namanya bukan berlapar-lapar, akan tapi memang perintah ta'abbudi. Ta'abbudi itu sudah kita jalankan perintah. Lah kok bisa sahur? Sahur kok malah mepet dianjurkan? Mestinya kan semakin lama laparnya kan semakin bagus. Tapi tidak. Disunahkan cepat buka dan sunahkan mengakhirkan sahur. Akhir sahur diakhirkan. Bihaitsu yakunu qariban, sekiranya sahurmu itu dekat minal fajri, dengan waktu subuh tiba. Upayakan kalau bisa sahurnya sudah mendekati subuh. Ma'atayakuni bibaqa'il laili, tapi ingat harus tetap dalam keyakinan masih malam, belum subuh. Yakin subuh belum tiba. Wa fi hadithi Anas, dari hadis Sayyidina Anas radhiyallahu, semoga Allah meridhai anhu, kepada Sayyidina Anas. Qala, beliau berkata, inna nabiyallah, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit,
Nabi berbuka dengan Nabi makan sahur tasahhara, duanya makan sahur asyiknya. Sayyidina Zaid bin Thabit Al-Hibbi, orang sangat dicintai Nabi. Zaid bukan, ini Zaid bin Thabit Adzani, ada Zaid bin Harithah. Ada Zaid bin Thabit, bayangin orang diajak makan Rasulullah gimana? Bayangin orang suatu ketika Nabi menghadap kepadanya lalu Nabi berkata, "Inni uhibbuk." Kira-kira gimana rasanya kalau kita mendapatkan itu semuanya? Diajak makan oleh Rasulullah. Makan sahur. Falamma faragha, tatkala selesai min sahurihima, dari makan sahur, baginda Nabi dan Zaid bin Thabit, setelah selesai makan sahur, qama Nabiullah, baginda Nabi bangun, ila sholati, menuju sholat, fa sholat, dan kemudian sholat. Habis makan sahur baru sholat. Qulna, kemudian kami bertanya, para sahabat bertanya, li Anas, kepada Anas yang melihat kejadian itu. Nabi sahur, kemudian sholat. Kemudian bertanya sahabat Nabi kepada Sayyidina Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima. Wa dukhulihima fis sholati. Kira-kira antara beliau selesai makan sahur, kemudian masuk sholat itu berapa waktunya? Berapa waktu antara sahur dengan sholat? Jadi, habis sahur nanti masuk subuh. Habis sahur selesai. Antara sahur akhir, kemudian masuk sholat itu kira-kira seberapa? Berapa lama waktunya? Qala Sayyidina Anas berkata, qadrama. Sekadar kira-kira. Sekadar ma yakra'u ar-rajulu 50 ayat. Sekadar sepanjang orang membaca ayat 50. 50 ayat. 50 ayat. Jika seandainya 1 menit itu 4 ayat misalnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau seandainya 1 menit itu adalah 5 ayat, berarti kan 10 menit. 50 ayatan, 10 menit. Ya kurang lebih seperti itu perkiraan. Orang baca ayat lancar, orang sudah hafal, bukan belajar membaca. Anggap saja orang membaca 50 ayat. Jadi kalau waktu dulu kan tidak pakai jam, 10 menit, 3 menit ngomongnya. Pokoknya perkiraan orang baca 50 ayat. 50 ayat kalau kita kira ada 10 menit itulah. Nah ini, wa minal mustahsan ini. Jadi ada jarak. Jadi kita berhenti sampai subuh tiba itu kurang lebih seperti itu. 10 menitan deh. Atau cukup baca 50 ayat kurang lebihnya. Wa minal mustahsani, dan termasuk ini hal yang dianggap baik. Ma fa'alahu ahlu biladina, apa yang dilakukan oleh orang negeri kita. Orang negeri kita punya kebiasaan khusus. Di Indonesia, biladina Indonesia ada sendiri, apa itu? Bitahdidi, dengan memberikan batasan muddatil ihtiyati, waktu untuk jaga-jaga. Litayakuni, agar kita tetap yakin bibaqa'il laili, waktu makan sahur masih malam, adanya malam. Bima yusammunahu, dengan apa yang disebut dengan mustalah imsak. Imsak itu enggak ada di dalam istilah. Imsak di dalam fikih menahan diri dari makan dan minum, itu definisi puasa. Tapi imsak istilah di Indonesia itu imsak, sampai di penanggalan ada imsak. Imsak itu artinya siap-siap. Bukan sudah wajib meninggalkan puasa, masih boleh makan. Imsak di Indonesia itu adalah ihtiyat, waktu untuk berhati-hati. Imsak. Nah umumnya antara imsak dengan adzan adalah 10 menitan kurang lebih. Ini ada di Indonesia. Ini kita terjemahkan, hadal mustalah fi urfi ahli biladi Indonesia. Ini istilah di negeri kita Indonesia. Maknahu artinya ikhbarun, pemberitaan bi qurbil fajri, bahwasanya subuh sudah dekat. Hatta yatahayya as-shaimu, sehingga orang berpuasa siap-siap. Litukhulil fajri, masuk subuh. Bi akmalil istidadi, dengan persiapan yang lebih sempurna. Lisyami, untuk puasa. Kantantifil asnani, seperti membersihkan gigi, sikat gigi, wa khairi, dan lainnya. Wa adal mustalah, ini mustalah al-urfi, ini hanya kebiasaan di negeri kita. Laisa mustalahan syar'iyan, bukan istilah syar'i.
Kama huwa madhkurun fi kutubul fikih, seperti yang ada dalam kitab fikih. Kalau dalam kitab fikih wajibnya imsak, nggak boleh buka, nggak boleh makan, karena imsak kalau menurut bahasa fikih sudah subuh. Sebab kalau bahasa fikih imsak sudah subuh. Sebab namanya puasa adalah imsak anil mufattirati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi samsi, imsak. Tapi ini istilah orang Jawa, orang Indonesia, imsak. Di situ siap-siap minum. Ya, kalau tidak ada imsak bisa bahaya juga, lagi makan kerupuk rambak belum minum salah nanti. Tahu kerupuk rambak? Kerupuk kulit. Nah, kerupuk tadi lagi makan asik-asik, tahu sudah adzan, nggak bisa minum. Tapi kalau imsak langsung bisa mengambil air minum dan sebagainya, sudah sikat gigi bersih. Kita subuh, sholat dalam keadaan. Kalau Nabi kan baca Quran, Anda sholat, melakukan ibadah. Tapi paling tidak kita seperti itu, ada jangka antara kita berhenti sampai subuh, ada jangka. Dan waktu imsak di negeri kita, istilah Indonesia ini masih boleh makan. Nggak bolehnya adalah kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kalau masih imsak, belum selesai makan, ya cepat selesaikan. 10 menit lumayan kok. 10 menit lumayan, masih bisa kenyang kok. Baik. Wa huwa fatratun yasiratun, ini waktu yang pendek, waktu sekilas, bainal imsaki, di antara kita menahan diri minal fatirati, dari yang batalkan, wal fajri, dan subuh. Artinya kita menahan sampai subuh. Ini ikhtiyat, untuk waspada, hati-hati, lil ikhtiyat. Biqadri khamsina ayat, kurang lebih baca 10 ayat, atau ashri, biqadri ashri daqaik, 10 menit. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.